Apa yang akan terjadi kepada kita dan bumi kalau bumi jadi sebesar matahari? Diameter bumi sekitar 12.800 km. Melintasi bumi sama kayak menyetir 3 kali bolak-balik Amerika Serikat. Itu sih nggak seberapa. Tapi gimana kalau kita bolak-balik sebanyak 305 kali lagi? Harus keluar uang berapa nih buat bensinnya? Ini adalah diameter matahari, kira-kira 1,4 juta kilometer. Dibandingkan sama bumi, matahari luar biasa besar. Nah, apa dampaknya sama kita kalau bumi menyamai besar matahari? Ada 4 kemungkinan, bergantung sama ukuran matahari. Kemungkinan pertama, bumi jadi sebesar matahari, tapi masanya nggak berubah. Planet besar dengan massa sekecil bumi, pertama-tama nggak akan ada gravitasi. Semakin besar bumi, semakin kuat gravitasinya. Begitu juga sebaliknya. Planet seringan itu nggak akan bisa menarik benda. Gravitasi menciptakan semua zat berat. Semuanya mulai dari kerikil sampai seluruh benua diam di tempat karena gravitasi. Nah, kamu pasti udah bisa nebak gimana jadinya bumi tanpa gravitasi. Kita bakal jadi butiran debu nih. Iya, bumi bakal jadi awan debu. Oh iya, selain itu, gravitasi planet lain bikin kita meregang ke samping. Bumi nggak punya kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Kemungkinan ini serem banget ya. Ngomong-ngomong, meskipun bumi tetap jadi planet, nggak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi kayak gitu. Pasti ada jarak besar di antara pusat bumi dan permukaannya. Ingat, massa planet ini kecil banget, jadi nggak ada gravitasi. Bumi nggak akan bisa menahan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, organisme hidup nggak bisa berkembang. Nggak penting juga sih, soalnya sekarang bumi cuma gumpalan awan. Nah, awan yang bobotnya sekitar 10 kali lebih berat dari Jupiter ini ngumpul di luar angkasa. Akibatnya, awan ini hancur dan menjadi bintang. Yuk sapa, ini dia matahari baru. Kemungkinan kedua, kemungkinan ini bisa beda dan bisa juga jadi lanjutan kemungkinan pertama. Bumi menjadi sebesar dan seberat matahari. Sekarang kita punya 2 matahari. Kita berubah jadi sistem bintang biner. Kamu tahu artinya? Waktunya menghancurkan seluruh tata surya. Bayangin aja, punya 2 pusat massa di satu tata surya. Orbit planet jadi nggak stabil, bingung sama perubahan yang tiba-tiba itu. Begitu mendekati mantan bumi, planet-planet langsung hancur. Entah karena gaya pasang surut atau tabrakan mantan bumi. Iya, termasuk raksasa gas. Hati-hati Jupiter. Kamu tahu planet mana yang bertahan dan akhirnya balas dendam sama kita? Pluto. Pluto mungkin jadi mantan planet terakhir yang tersisa di tata surya. Pluto terlalu jauh buat menyadari perubahan apapun, kecuali peningkatan massa pusat tata surya. Jadi, orbit Pluto mendekati sistem bintang biner kita dan selesai. Bumi dan matahari harus terima kalau Pluto bakal jadi satu-satunya yang mendampingi. Piringan protoplanet yang membentuk tata surya kita miliaran tahun lalu udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi planet yang bisa tercipta di tata surya kita. Nggak apa-apa sih, tapi bagaimana dengan bumi? Gimana kehidupan di bumi baru? Yuk lihat. Siang dan malam jadi makin lama karena waktu rotasi bumi bertambah. Mungkin ada penurunan suhu yang signifikan di kutub utara dan selatan. Bahkan di bumi yang kecil sekarang, kutub hampir nggak mendapat cahaya matahari. Jadi, kalau bumi membesar, cahaya matahari di sana bakal makin berkurang. Tapi bumi jadi lebih luas sekarang. Nggak ada overpopulasi, saking besarnya. Kalau kamu mau pergi dari satu titik ke titik lain, kamu butuh waktu bertahun-tahun. Iya sih, kalau dipikir-pikir, kita mungkin bakal kesepian banget di sana. Tapi kita nggak tahu kan, mungkin roket bakal jadi moda transportasi utama kita. Keren banget tuh. Ada banyak wilayah luas yang belum dipetakan dan belum pernah dilihat atau dikunjungi manusia. Kita juga nggak akan tahu tentang banyak peradaban dan suku. Setelah beberapa abad, banyak orang meninggal tanpa pernah bertemu atau mengenal orang lain. Itu juga kalau kita bisa jalan. Tulang kita nggak bisa menopang bobot kita dengan gravitasi besar. Dan jantung kita harus bekerja 2 kali lipat biar kita hidup. Burung nggak bisa terbang lagi. Lebih tepatnya, nggak ada yang bisa terbang. Pepohonan yang lama tumbang dan pohon yang baru tumbuh pendek. Kayak rumput. Ngomong-ngomong soal pohon, gimana sih keadaan ekosistem kita? Ya, nggak baik.
Kalau kita nggak peduli sama lingkungan di bumi kecil sekarang, bayangin gimana jadinya kalau bumi jadi besar. Sampah kita yang menggunung pasti akan mengalahkan pepohonan dan air bersih yang mengalir ke rumah baru kita yang besar. Ukuran mesin dan robot harus besar untuk mengerjakan hal kecil kayak sekarang. Karena pertanian biasa aja sekarang seukuran negara bagian di Amerika Serikat. Bumi juga bakal jauh lebih gelap. Sekarang ukuran bumi kecil banget. Bayangkan gimana jadinya waktu planet kita jadi seukuran matahari. Berkurangnya cahaya matahari berarti kita butuh matahari buatan. Akan ada perbedaan suhu yang besar di permukaan planet kita. Kalau kamu kaget, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa ukuran matahari. Ukurannya hampir 110 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Khatulistiwa bumi baru kita bakal setara dengan 35 khatulistiwa bumi sekarang. Oh iya, kamu ingat Pluto? Pluto akan jadi satu-satunya satelit kita sekarang. Bulan mungkin udah lama menabrak bumi baru dan menyebabkan kepunahan makhluk di bumi. Kalau gitu, seluruh air menguap dari bumi. Intinya, ada ribuan kemungkinan buruk, tapi yuk lanjut dan fokus sama hal baik. Kemungkinan ketiga, sama aja, tapi kepadatan bumi nggak berubah. Nah, ini menarik. Sekarang kita bukan lagi planet, tapi bintang. Faktanya, ukuran kita jadi lebih besar daripada matahari. Planet kita punya 3,9 massa matahari karena harus menyeimbangkan kepadatan bumi yang rendah. Intinya, keadaannya akan sama seperti kemungkinan kedua, tapi dengan akibat jangka panjang yang lebih menarik. Karena ukuran bumi jadi 4 kali ukuran matahari, umurnya akan lebih pendek. Lalu, bumi akan berevolusi. Bergantung pada masa intinya, bumi bisa menjadi supernova atau lapisan luarnya akan lepas untuk membentuk nebula planeter. Kalau bumi jadi supernova, matahari yang dekat banget sama kita akan meledak. Dan sekarang cuma ada mantan bumi kita, bola kesepian dengan diameter sekecil 19 km. Kita adalah bintang neutron yang tersusun dari materi neutron yang terdegenerasi. Bintang ini memiliki tingkat kepadatan ekstrim dan berputar sangat cepat. Jadi, mending jauh-jauh deh. Kalau bumi menjadi nebula, matahari akan menarik semua debu dan menambah masanya. Sekarang, kita punya matahari yang sedikit lebih besar dan sebuah katai putih. Setelah beberapa lama, matahari yang tua menghabiskan sisa hidupnya. Matahari tua itu menjadi raksasa merah setelah menghabiskan hidrogen di intinya. Matahari mulai membesar dan meninggalkan materinya yang kebanyakan merupakan hidrogen. Di katai putih, kita. Saat materi itu mencapai suhu dan tekanan tinggi, terjadilah fusi nuklir. Kita menjadi nova. Asik, kita jadi bintang lagi. Sendirian, tapi tetap bintang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Bintang adalah pertarungan gaya yang berlawanan. Salah satunya adalah gravitasi yang mencoba segala cara untuk memadatkan timah menjadi bola sekecil mungkin. Gaya kedua adalah tumpukan bahan bakar di inti bintang itu. Saat terbakar, bahan bakar itu membentuk energi besar dan suhu yang super panas. Selama gaya ini seimbang, bintang itu akan hidup. Tapi kalau bahan bakar bintang habis, bintang itu akan menjadi dingin. Tekanan di dalamnya bakal ngedrop. Artinya, gravitasi menang. Gravitasi akan meremas bintang sekuat tenaga. Akibatnya, bintang akan meledak. Dalam 15 detik, kamu akan melihat cahaya paling terang dalam hidup kamu. Dan mantan bumi kita menjadi supernova, meninggalkan nebula yang luar biasa. Tapi tenang aja, planet batuan nggak mungkin jadi seukuran matahari. Cuma bintang lain yang bisa sebesar itu. Tapi tunggu, kenapa bumi kecil banget sementara planet lain besar? Apa planet terus tumbuh atau pasti berhenti? Semakin besar massa, semakin besar tekanan. Saat planet membesar, tekanan gravitasi bertambah. Planet berhenti tumbuh waktu masanya mencapai sekitar 1,7 kali massa Jupiter atau 540 kali massa bumi. Setelah itu, kalau masanya bertambah lagi, planet itu akan mengecil karena tekanan makin besar. Jadi, eksperimen pikiran kita bisa dibilang mustahil. Sebenarnya aku nggak mau ngebocorin rahasia ini, tapi uang kertas itu nggak terbuat dari kertas loh. Ini juga membuktikan bahwa uang nggak benar-benar tumbuh di pohon. Kebanyakan uang kertas, 25%-nya terbuat dari serat linen dan 75%-nya kapas. Karena itulah tampilan uang kertas terasa berbeda.
Di abad ke-19, uang terbuat dari kertas perkamen. Karena itu, orang sangat mudah memalsukannya, nggak kayak sekarang. Bisa nggak sih kamu bikin kucingmu bekerja sebagai ganti uang buat beli makanannya? Suruh aja dia bersih-bersih ruangan pas kamu pergi. Para insinyur Jepang menemukan sandal kucing pembersih debu. Saat berjalan-jalan di rumah, kucingmu bisa sekaligus menghilangkan debu dari lantai. Tapi aku nggak yakin kucingmu bakal suka ide ini. Pisang mengandung kalium dan unsur ini agak bersifat radioaktif. Tapi kamu harus makan 10 juta pisang dulu sebelum radiasi tadi bisa berdampak negatif terhadapmu. Pernah coba pengoles mentega berbentuk clam stick? Dengan penemuan ini, membuat sandwich di pagi hari jadi makin mudah. Asal jangan sampai keliru dengan lem stick yang asli ya. Lip balm daging adalah pasangan yang keren untuk si stick mentega. Produk ini sudah dijual online. Kebayang nggak sih mengoles bibirmu dengan daging goreng sebelum pergi? Bukan seleraku sih, tapi unik juga. Gambar gadis ceria dalam logo Wendy's terinspirasi oleh putri sang pendiri rantai restoran fast food itu, Dave Thomas. Wendy adalah nama panggilannya. Kalau diperhatikan lebih cermat, kamu bisa lihat di kerah bajunya tertulis kata mom. Entah disengaja atau enggak, ini menjadi simbol yang menunjukkan sensasi serasa di rumah sendiri saat berada di restoran itu. Seperti telur ayam, telur burung unta juga cuma akan mengandung embrio jika dibuahi burung unta jantan. Kalau enggak, kamu cuma akan dapat putih telur dengan kuning telur yang besar di dalamnya. Ukuran kuning telur itu setara dengan 24 kuning telur ayam. Jadi, sebutir telur burung unta bisa mengenyangkan satu regu yang terdiri dari 10 orang. Tapi telur burung unta nggak begitu enak dimakan. Orang yang pernah nyobain bilang rasanya mirip banget kayak telur ayam, lemak, lembut, dan agak manis. Tapi cita rasanya lebih tajam. Telur burung unta juga lebih kaya magnesium dan zat besi dibanding telur ayam, tapi lebih sedikit vitamin A dan E-nya. Satu telur burung unta akan memberimu sekitar 2.000 kalori, sedangkan rata-rata telur ayam cuma 75 kalori. Sulit untuk memasak dan memakan telur burung unta, jadi nggak mungkin kamu sarapan pakai telur ini tiap hari. Cangkangnya tebel banget, kamu bisa menginjaknya dengan 2 kaki, dan telur itu nggak akan pecah. Karena itu kalau mau bikin omelet telur burung unta, kamu akan butuh bor atau palu. Dan wajan raksasa untuk menampungnya. Bukan, yang lebih besar lagi. Iya, segitu. Merebus telur burung unta butuh waktu hampir 90 menit. Bunyi merambat 4 kali lebih cepat di bawah air dibanding di udara. Karena itu, penyelam sering kebingungan menentukan asal bunyi. Wah, wilayah udara Disneyland punya level perlindungan kayak di Gedung Putih atau Pusat Antariksa Kennedy. Dilarang terbang di atas taman hiburan itu tanpa pengecualian khusus. Pembatasan itu diberlakukan tahun 2003 demi alasan keamanan. Jadi sekarang, kamu nggak akan pernah ngeliat satupun pesawat atau drone melintas di atas taman itu. Belum lama ini, ilmuwan memutuskan silsilah keluarga dinosaurus harus digambar lagi untuk pertama kalinya dalam 130 tahun. Rupanya ada 2 spesies dinosaurus yang harus dijadikan satu kelompok sejak awal. Yaitu spesies pemakan daging berpanggul kadal seperti T-Rex dan pemakan tumbuhan berpanggul burung seperti Stegosaurus. Rupanya manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, pelan tapi pasti, beberapa gen yang berbahaya akan hilang dari DNA kita. Pastinya kalau mau pergi ke ruang angkasa, salah satu hal yang kamu pikirkan adalah pakaian ruang angkasa. Tapi tahu nggak sih, kamu bisa bertahan di ruang angkasa meski tanpa pelindung apapun. Ya, tapi jangan ngarep terlalu tinggi dulu, soalnya kamu cuma akan bertahan 15 detik maksimal. Itulah waktu terlama sampai kamu hilang kesadaran karena suplai oksigen ke otak akan berhenti.
Logo Apple pertama didesain tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon apel dengan apel yang nyaris jatuh di atas kepalanya. Logo ini kelihatan terlalu rumit dan gak jelas bagi banyak orang, maka Steve Jobs ingin agar logo itu diganti. 941, waktu yang ada di iklan-iklan iPhone itu bukan semata angka acak. Di tahun 2007, untuk pertama kalinya, Steve Jobs memperkenalkan iPhone kepada publik setelah presentasi selama 41 menit, tepat pukul 9:41. Menara Eiffel itu bisa 15 cm lebih tinggi di musim panas. Saat kamu memanaskan zat tertentu, partikel-partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan volumenya membesar. Ini disebut pemuaian karena panas. Ketika suhu turun, zat itu menyusut lagi. Efek seperti itu tampak lebih jelas pada gas, tapi kamu juga bisa melihatnya dalam benda cair dan benda padat, termasuk besi. Pelukan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pelukan menghilangkan stres dan membantu tubuhmu menghasilkan endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Kalau kamu bikin bola salju dan coba membakarnya dengan korek, bola salju itu nggak akan meleleh. Salju akan mulai gosong lebih dulu, lalu akan mulai menghilang, tapi nggak ada air yang meleleh. Ini bukan fenomena gaib kok. Salju itu memang mencair, tapi kamu nggak bisa lihat karena struktur kepingan saljunya. Kepingan itu seolah menghilangkan salju yang mencair, airnya diserap oleh sisa bola salju yang relatif lebih longgar. Bulan kita pernah punya atmosfer. Beberapa erupsi gunung berapi terjadi di satelit alami bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan itu melepaskan volume gas yang sangat besar, sampai triliunan ton. Gas itu begitu banyak, sampai-sampai nggak sempat keluar ke ruang angkasa. Begitulah atmosfer dibentuk. Sementara itu di ruang angkasa sana, bayangan lebih gelap di bulan dibanding di bumi. Itu karena atmosfer bumi lebih banyak menyebarkan sinar matahari. Tapi kalau bisa mengunjungi bulan, kamu bakal melihat bayangan begitu gelap, sampai-sampai kamu nggak bisa melihat ke arah mana kamu berjalan. Kamu juga akan melihat jejak kaki baru di permukaan bulan. Orang sudah lama sekali nggak menjejakkan kaki di sana, tapi jejak-jejak kaki itu kelihatan kayak baru kemarin. Karena di bulan nggak ada angin atau air, nggak ada yang bisa menghapus jejak ini. Jadi, jejak-jejak itu bisa tetap dalam bentuk aslinya selama jutaan tahun. Lautan memiliki banyak fungsi penting. Di satu sisi, laut menghasilkan 50-80% dari semua oksigen di planet kita, yang artinya lautan membuat kita tetap hidup. Tapi laut juga membantu fungsi internet loh. Jadi waktu kamu ngakak gara-gara video kucing lucu, atau waktu maraton serial favoritmu, iya, itu berkat laut. Pisang memang lezat dan ringkas. Berkat kulitnya yang tebal, pisang nggak rusak saat kamu bawa-bawa. Tapi bagi sebagian orang, perlindungan alami ini belum cukup. Mereka nggak suka bercak-bercak kecoklatan di kulit yang kuning itu. Khusus untuk mereka ini, ada salah satu penemuan paling penting di abad ke-21. Inilah koper pisang. Wadah ini akan melindungi pisangmu dari bahaya yang mengikutinya kemana saja. Sebagian orang takut akan teknologi alias teknofobia. Sekarang, sebagian besar teknofobia ada kaitannya dengan peranti baru yang kompleks seperti komputer, tapi awalnya berasal dari masa revolusi industri. Semuanya berawal di abad ke-18 saat para pekerja takut mesin-mesin baru akan mengambil alih pekerjaan mereka. Awalnya, para pendiri Domino's Pizza berencana untuk menambahkan 1 titik di kartu domino dalam logonya untuk setiap cabang baru yang dibuka. Tapi rantai resto itu berkembang begitu pesat dan besar, jadi mereka memutuskan untuk mempertahankan 3 titik saja untuk mewakili 3 lokasi awalnya. Matahari yang biasa kita lihat sebetulnya nggak berwarna kuning, jingga, atau merah, tapi merupakan perpaduan dari ketiganya. Dan kalau kita bisa melihatnya secara langsung, bintang induk kita ini akan berwarna putih.
Jari kaki depan dan belakang kucing nggak berjumlah sama. Si Anabul biasanya punya 5 jari di kaki depan dan 4 jari di kaki belakang. Kalau kamu punya Anabul, coba aja cek sendiri. Kamu masih bingung dengan fungsi saku kecil di celana jeansmu ya? Namanya adalah saku arloji, dan saku ini awalnya dipakai untuk naruh jam saku. Pada tahun 1879, Levi's pertama kali masang saku kecil ini pada jeans mereka. Tiap belahan otak kita punya fungsi penyimpanan memori yang berlainan. Penguin kaisar suka bergerombol dalam kerumunan besar untuk menghangatkan tubuh dan saling melindungi. Mereka ngebentuk kerumunan sambil terus bergerak. Dengan begini, masing-masing penguin bisa dapat giliran di tengah. Awan kelihatan putih karena memantulkan cahaya matahari dari tetesan air. Saat bentuknya masih tipis, sebagian besar cahaya bisa melewatinya, sehingga warnanya kelihatan putih. Tapi setelah kandungan airnya bertambah, awan ini semakin tebal, dan kita ngelihatnya sebagai abu-abu. Pizza margherita diberi topping tomat, mozzarella, dan basil untuk merepresentasikan warna bendera nasional Italia. Bikin lapar aja nih. Kamu pernah bersin saat lagi deket-deket sama kucing nggak? Si Anabul ternyata juga bisa alergi sama manusia loh. Sel kulit dan rambut kita yang terkelupas bisa bikin mereka alergi. Meski hal ini sangat jarang terjadi. Mereka juga bisa alergi karena bau badan kita setiap hari saat kita memakai deodoran atau parfum. Bulu beruang kutub nggak berwarna putih, tapi cuma bening dan berongga. Sedangkan kulit mereka berwarna hitam. Dengan cara ini, mereka bisa berkamuflase agar kelihatan mirip kayak tumpukan salju di lingkungan Arktik. Jenderal Sherman dijuluki sebagai pohon terbesar di dunia. Sequoia raksasa ini tumbuh di California dan kini telah berumur lebih dari 2000 tahun. Bahkan tingginya melebihi patung Liberty. Makhluk hidup yang bisa ngerasain pedas ternyata cuma manusia. Meski cabai mengandung antioksidan, vitamin C, dan mampu mempercepat metabolisme, semua khasiat ini bisa kita dapatkan dari sayuran lain. Kenapa nyiksa diri sampai rela ngerasain pedas? Mau gimana lagi kan? Abisnya enak sih. Makan banyak wortel bisa bikin kulit kita berwarna jingga. Sayuran ini banyak mengandung pigmen jingga alami bernama beta-karoten. Dan kalau kadarnya berlebihan, pigmen ini bisa mengubah penampilan kita, terutama di area tubuh berkulit tebal seperti telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan siku. Lautan berwarna biru karena airnya banyak menyerap warna merah dalam spektrum cahaya, dan kita cuma bisa ngelihat warna birunya. Trailer pertama di bioskop ditayangkan pada tahun 1912 saat pertunjukan Broadway, bukan acara film. Trailer awalnya diputar setelah filmnya habis, tapi kemudian trailer film dimunculin di bagian awal karena penonton pasti langsung meninggalkan bioskop setelah filmnya selesai. Sejauh ini, sudah ada 6 misi eksplorasi Mars menuju planet merah. Berarti Mars udah dihuni robot dong. Hehe, ada nggak terima tuh? Kalau matahari seukuran pintu, bumi kita akan seukuran uang koin. Artinya, matahari bisa muat untuk naruh lebih dari 1 juta bumi. Satelit Jupiter, Io, telah berumur 4,5 miliar tahun, atau hampir setua Jupiter. Io termasuk salah satu objek antariksa di tata surya yang punya gunung berapi aktif. Gunung berapi ini cukup kuat, hingga mampu menampilkan pemandangan menakjubkan yang pernah terekam oleh teleskop bumi. Oh iya, kamu udah tahu belum nih? Sebutan Io berasal dari nama wanita legendaris yang dicintai dewa Zeus. Dalam mitos Yunani kuno, Zeus menyulap Io jadi sapi betina untuk ngumpetin dia dari istrinya, Hera yang cemburuan. Waduh, memangnya sapi bisa terbang ke ruang angkasa? Oh, nggak mungkin lah ya. Luar angkasa kenapa gelap banget sih? Padahal di mana-mana ada taburan bintang. Harusnya ada cahaya yang menerangi lingkungan di sekitarnya kan? Nah, kita nggak bisa ngeliat bintang di sembarang tempat. Sebagiannya juga masih relatif muda sehingga cahayanya belum sampai bumi. Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga punya cincin sendiri, tapi jauh lebih tipis dan sulit terlihat.
NASA bisa mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi track audio untuk ngedengerin kondisi di luar angkasa. Mereka merekam semua jenis suara unik dari beep sampai suara panjang mirip ambulans. Padahal di luar angkasa sana sangat sunyi dan mencekam. Meski ada banyak gelombang suara dan getaran, kita nggak bisa mendengarnya. Lautan menyelimuti lebih dari 70% planet kita. Kedalaman rata-ratanya sekitar 8 kalinya tinggi gedung Empire State. Bahkan, belum sampai 5% isi lautan kita berhasil dieksplorasi. Padahal di lautan juga ada danau dan sungai bawah laut. Densitasnya lebih tinggi dibanding perairan lain di sekitarnya. Jadi, kita bisa gampang mengamati perbedaannya. Saat mau ngopi-ngopi cantik, hiu bisa nongkrong di kafe loh. Pada tahun 2002, para peneliti nemu area di Samudra Pasifik yang diberi nama Cafe Hiu Putih. Kawanan hiu putih besar datang ke tempat ini saat musim dingin. Di situ mereka cuma nongkrong, main-main, dan ngegibahin manusia yang ketakutan sama mereka. Lalu mereka bisa balik lagi ke pantai untuk nakut-nakutin manusia saat cuacanya lebih hangat. Kamu pernah minum kopi latte hiu putih nggak? Cobain aja. Kamu bisa ngerasain bawang putih cuma dengan kaki. Gini caranya, lepas kaos kakimu, gosok 1 siung bawang putih ke telapak kaki, lalu tunggu beberapa saat. Bahan kimia yang menghasilkan bau unik ini bisa diserap kulit meski bawangnya nggak masuk ke mulut. Berarti, lobster bisa nyobain eksperimen ini dong. Mereka juga ngerasain makanan dengan kaki. Di Tibet, ada apel berwarna hitam yang warnanya bukan hijau atau merah, tapi ungu tua. Tempat tumbuh apel ini terpapar banyak sinar ultraviolet di siang hari, dan di malam hari, suhunya turun drastis, hingga bikin warna kulitnya menjadi lebih gelap. Di Australia, ada danau alami berwarna pink permen karet. Warna unik ini dihasilkan dari pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup abadi. Wah, pasti cocok banget ya kalau dijadiin sebagai logo perusahaan asuransi jiwa. Ya enggak? Kecepatan bumi mengelilingi matahari nggak selalu konstan, dan meskipun kita nggak ngerasain langsung, bumi terus melambat hingga satu harinya akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun lagi. Wah, masih lama banget. Meskipun sangat luas, luar angkasa punya banyak celah. Bahkan 3 triliunan pohon yang ada di seluruh dunia masih lebih banyak dari jumlah bintang di Bima Sakti, yang cuma sekitar 300-400 miliar. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Jadi saat ngerasain ada bahaya, mereka mulai nundukin kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah supaya nggak terlihat oleh predator. Leher cerahnya itu mirip kayak warna pasir, jadi kepalanya kelihatan terkubur. Manusia terbiasa ngelihat sunset cantik dengan rona jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna pink akan berubah jadi biru saat matahari mencapai kaki langit. Hal ini disebabkan oleh jarak Mars yang lebih jauh dari matahari, sehingga intensitas cahayanya jadi berkurang. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru, kemudian menghilangkan warna hangat yang biasa terlihat di bumi. Mau gimana pun warnanya, sunset itu tetap kelihatan cantik kan? Di bumi, gelombang suara menggetarkan molekul udara, lalu telinga kita bisa nangkep suaranya. Sedangkan di planet dan satelit lain, suara merambat melalui medium atmosfer dan lautan. Tapi luar angkasa nggak bersuara karena di sana nggak ada molekul yang bergetar dan menggerakkan gelombang suara. Meski begitu, sebagian peneliti nggak sependapat karena luar angkasa nggak melulu punya ruang hampa yang sunyi. Di antara ruang kosongnya, ada awan gas dan partikel misterius lain. Jadi, gelombang suara diperkirakan tetap ada, tergantung pada lokasinya. Manusia telah menjelajahi luar angkasa selama lebih dari 60 tahun, dan upaya ini membuahkan hasil gemilang. Semua planet di tata surya kita telah dijelajahi, termasuk juga planet Katai Pluto dan Ceres. Mayoritas eksplorasi ini dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai pada tahun 1977. Voyager 1 dan Voyager 2 udah ngumpulin informasi tentang planet, satelitnya, sistem cincin, dan medan magnetnya yang unik. Pesawat antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan posisi Voyager 1 saat ini sudah berada di ruang antar bintang.
Pada tahun 2011 lalu, astronom nemu reservoir air luas di luar angkasa, tepatnya di sekitar lubang hitam supermasif yang disebut kuasar. Uap air yang melayang-layang memang bisa ditemukan di semesta, tapi sangat jarang. Air di dalamnya kurang lebih 140 triliun kalinya jumlah air laut di seluruh dunia. Salah satu reservoir tertua sekaligus terbesar ini berjarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Jadi termasuk reservoir air terjauh yang diketahui umat manusia.